Ya, yang paling penting setelah dibangun itu manajemennya didampingi. Jangan sampai banyak cold storage yang gede-gede yang saya lihat di lapangan karena nggak bisa bayar listrik, akhirnya tidak bisa beroperasi, akhirnya ya mangkrak. Ini saya lihat kapasitasnya kecil, sesuai dengan kebutuhan itu bagus. Yang pertama. Yang kedua, harga jualnya es yang biasanya sekilo 1.500, yang biasanya sekilo 800, enggak 1.600. yang biasanya sekilo 1.600 sekarang 800. Nah, ini bisa jalan. Artinya koperasinya bisa jalan, nelayannya juga dapat biaya murah. dapat harga yang jauh lebih murah dari sebelumnya, separuhnya. Nah, kalau yang seperti ini akan berjalan karena nelayan membutuhkan dengan harga yang lebih murah, tapi koperasi juga dapat income sehingga pemeliharaan mesin-mesinnya bisa berjalan. Dua-duanya nggak usah cold storage yang gede, nggak usah pabrik es yang gede, secukupnya aja. Tetapi secara bisnis itu dihitung dan bisa berjalan. Saya kira model bisnis seperti ini yang kalau ini jalan baik bisa replikasi ke tempat-tempat lain. Bagus. Pak, artinya tidak benar ya Pak kalau ada anggapan dari salah satu paslon yang menganggap bahwa Bapak tidak memperhatikan pembangunan maritim begitu ya Pak ya? Ini sangat pembangunan maritim. Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja. Karena yang namanya sumber daya alam laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan, urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut yang di minyak di dalam laut. Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede-gede sekali, belum nanti budidaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki ini juga sebuah potensi yang besar sekali. Tapi sekali lagi yang diperlukan adalah manajemen lapangan yang baik, memperbaiki skill nelayan untuk misalnya rumput laut, memanage dengan manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, sehingga bisa masuk ke supply chain nasional, bisa masuk ke supply chain global. Pak, izin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Pak Presiden, ini kan untuk potensi laut di Biak ini kan diprediksi bisa menghasilkan devisa 1 triliun lebih. Ini Pak, tanggapannya silakan Pak. Yang perlu dilihat lagi adalah infrastruktur. Sehingga infrastruktur logistiknya terutama, sehingga semua hasil-hasil ini secepatnya bisa masuk ke pasar langsung. Sehingga yang diminta oleh Bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung yang Cina, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia. Tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga. Saya kira ini akan bisa memperbaiki harga dan juga kesejahteraan nelayan akan mendapatkan imbasnya. Jadi yang saya lihat itu, jadi membutuhkan dorongan dan saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dalam jumlah sesuai kapasitas yang ada di Biak dan sekitarnya. Ya, terima kasih.